Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Ros harap kabarnya kalian selalu baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Utamanya di luar rumah ya, atau di luar ruangan. Nah, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan selalu berdoa agar kita disegerakan bisa belajar bersama di sekolah bersama teman-teman dan bersama ibu guru. Anak-anak, baik, kita akan mulai pembelajaran kali ini, tetapi Bu Ros akan membahas terlebih dahulu tentang materi-materi pada hari kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, pembelajaran kali ini masih sama menginjak tema 8, subtema 1. Untuk pembelajarannya kita berbeda ya. Pada hari kemarin kita belajar pada pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 3 dan 4. Pada pembelajaran 1 dan 2 kemarin kita belajar tentang aturan keselamatan di rumah. Seperti aturan-aturan ketika di dalam rumah, kemudian ketika mau bepergian, ketika di dalam kendaraan, serta ketika menyeberangi jalan. Ibu Ros sudah membahasnya ya. Kemudian kita juga belajar tentang satuan waktu, membaca waktu pada jam dinding. Seperti halnya apabila jarum pendek menunjukkan kepada angka 2 dan jarum panjang menunjukkan kepada angka 12, maka waktu tersebut bisa dibaca pukul 2.00. Selain kita belajar tentang satuan waktu, kita juga belajar tentang aturan ketika sarapan pagi. Nah, kalian sempat membacanya kan kemarin teks cerita tentang aturan ketika sarapan pagi? Di situ juga di dalam teks tersebut kita memperhatikan beberapa huruf-huruf kapital peraturan di dalam teks yang harus kita perhatikan, seperti huruf kapital di awal kalimat ya, itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian setelah tanda baca titik harus menggunakan huruf kapital juga. Kemudian pada nama orang, kemudian pada kata Tuhan, dan pada kata ganti Tuhan ya. Selain kita mengenal huruf kapital, kita juga sudah belajar mengenai pembuatan kalimat dari kata ganti Tuhan. Kalian sudah bisa kan? Sudah mengerti bagaimana cara membuat kalimat dengan memperhatikan huruf kapital pada awal kalimat dan pada kata ganti Tuhan. Dan yang terakhir, kita juga sudah belajar tentang cara bernyanyi, tekanan kuat dan lemahnya, nada pada teks lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Baik anak-anak, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Pembahasan sekarang mengenai pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, boleh kalian buka pada buku tema kalian halaman 20. Nah, di situ terlihat gambar Udin dan Ayah sedang membenahi jam dinding. Kita baca bersama-sama ya, diperhatikan. Baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Baterai jam dinding harus segera diganti. Ayah meminta Udin untuk menggantinya. Udin bersedia untuk tinya. Nah, coba jika kalian mengamati dari keempat baris kalimat tersebut, tertata rapih antara huruf kapital di awal kalimat beserta tanda baca titik di akhir kalimat. Nah, di sini coba kalian amati, ada yang unik ya. Ayah meminta Udin untuk menggantinya. Di awal kalimat itu sudah tepat. Kata ayah, pertama, kata ayah menggunakan huruf besar, huruf A-nya menggunakan huruf besar. Pertama, karena kata ayah disimpan pada kalimat awal kalimat ya. Kemudian ayah itu
hurufnya menggunakan huruf besar A-nya. Jika di tengah atau di akhir pun itu menggunakan huruf besar. Kemudian meminta Udin. Udin kan nama seseorang ya. Nama seseorang itu diawali dengan huruf kapital. Itu sudah benar. Di tengah-tengah kalimat kata Udin, U-nya menggunakan huruf besar. Itu sudah tepat. Kemudian diakhiri dengan tanda baca titik. Yang selanjutnya, bacalah kalimat-kalimat berikut dengan benar. Yang pertama, kalau terjatuh bisa terluka, diakhiri dengan tanda titik. Kemudian jam dindingnya pun bisa pecah, diakhiri dengan tanda baca titik. Iya ayah, saya akan berhati-hati. Itu yang ketiga. Di situ ada dua tanda baca. Yang pertama ada tanda baca koma dan yang kedua ada tanda baca titik. Tanda baca koma itu bukan akhir kalimat. Ya, bukan akhir kalimat. Ketika kita menemukan tanda baca koma itu, jangan berhenti, langsung saja dibacanya. Titik selalu dibubuhkan di setiap akhir kalimat. Penggunaan tanda titik tentu kamu bisa ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Nah, yang Ibu Ros bahas barusan, kita membahas tentang huruf kapital. Coba kalian amati di bawah ada 5 kalimat yang masing-masing kalimat tersebut memiliki kesalahan ya. Seperti contohnya huruf di awal kalimat itu kurang tepat, kemudian tidak ada tanda baca dan apalagi kesalahannya. Ya, nama seseorang itu menggunakan huruf kecil. Coba kalian tuliskan dan perbaiki kalimat-kalimat tersebut pada buku tema masing-masing. Halaman 22, perhatikan kembali gambar Udin dan Ayah memperbaiki jam dinding. Jam dinding mempunyai lonceng. Lonceng akan berbunyi ketika jam menunjukkan waktu tertentu. Nah, anak-anak, lonceng juga ada lagunya loh, lonceng Ayah ya. Coba kalian perhatikan teks lagu berikut ini. Di sini ada teks lagu lonceng Ayah dan Bu Ros juga akan memberikan contoh cara menyanyikannya pada link YouTube berikut. Nah, baik anak-anak, coba kalian perhatikan gambar jam dinding pada halaman 32. Di situ ada jam dinding di mana keterangannya jarum jam yang panjang menunjukkan menit dan jarum jam pendek menunjukkan jam. Ya. Nah, jarum panjangnya itu menuju jam 12 dan jarum pendeknya menuju angka 8 ya. Maka waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 8. Pukul 8 dapat ditulis seperti 08.00 yaitu menunjukkan pukul 8. Kalian bisa memperhatikan bagaimana cara menulis angkanya dan cara menulis biasanya ya. Pukul 8 ditulisnya seperti apa, kemudian yang di bawah contohnya pukul 5 cara menulisnya seperti apa, yang selanjutnya pukul 6 cara menulisnya seperti apa. Baik anak-anak, materi pembelajaran hari ini diselesaikan dulu sampai di sini ya. Jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan dan jangan sampai lupa lagi materinya. Itu akan selalu dibahas ya di satu tema ini. Jadi selalu diingat-ingat dan dipahami. Oke, tetap semangat puasanya. Diusahakan jangan sampai bolos ya. Semangat, jaga terus kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.